Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Mitra GIC senang di pagi hari ini di tengah cuaca agak dingin karena tadi sempat hujan dan saat ini pun masih keadaan gerimis. Mitra, kami hadir menyapa Mitra GIC semua dan senang tentunya Andi bisa kembali menemani Mitra GIC kupas tuntas keliling dunia seputar pendidikan. Hari ini kembali hadir menyapa Mitra GIC. Acara pendidikan tidak akan habis begitu ya. Semua serba tepat, semua serba akurat, semua serba update untuk kita semua tentunya. Apalagi bagi Anda kaula muda pertama yang mungkin baru saja lulus SMA sederajat yang mau menyiapkan pendidikan ke jenjang berikutnya, atau hari ini kita tidak akan bicara tentang Anda yang baru saja lulus SMA sederajat, tapi kita juga akan menyapa khusus bagi Anda yang hari ini atau anak-anak ayah dan bunda yang baru saja lulus tingkat SMP atau MTS sederajat, karena perbincangan kita juga akan bicara tentang dunia pendidikan di luar negeri. Salah satunya adalah di Mesir yang fokus bahasan kita hari ini, untuk anak-anak yang juga lulusan MTS atau SMP sederajat. Seperti apa dan bagaimana? Ikuti dialog kami di EduTalk ini bersama dengan Sekjen Forkapmi. Forkapmi itu Forum Konsultan Pendidikan Al-Azhar Mesir Indonesia, dan beliau juga sebagai Direktur Markaz Al-Azhari Al-Syarif. Markaz Azhari Al-Syarif ini adalah lembaga bahasa dan konsultan studi Al-Azhar Mesir. Ada Haji Syarif Fadil Syahril Fadil Syarif LCMA. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu dan nanti kita akan berbincang banyak hal tentang kupas pendidikan, bagaimana bisa studi di Universitas Al-Azhar Mesir gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ustaz Andi, alhamdulillah, walaupun mendung ya, tapi harus tetap semangat. Enaknya dipanggil apa ini? Ada keren kalau panggil Ustaz Syahril, Ustaz Fadil juga keren, Ustaz Syarif juga keren. Enaknya apa nih? Fadil aja. Ustaz Fadil. Terima kasih sudah di studio Ustaz Fadil, dan seperti yang tadi Andi Umar sampaikan untuk Mitra JIC, kita akan berbincang banyak tentang bagaimana sih bisa studi di Universitas Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir. Ya. Di mana banyak sekali nih yang sudah kita berangkat. Ya. Semangat. Bahkan kalau tidak salah Forkapmi sebulan atau 2 bulan yang sebulan yang lalu. Sebulan ini sudah memberangkatkan ke Mesir. Dan kebetulan pas juga keberangkatannya di sini di JIC. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik Ustaz. Sebelum kita banyak hal bicara tentang dunia pendidikan di sana, mungkin yang pertama adalah hubungan Al-Azhar dengan Indonesia. Karena banyak sekali mahasiswa Indonesia yang tertarik di Al-Azhar. Terima kasih Ustadz Andi. Tentunya yang pertama atas nama Forkapmi, Forum Konsultan Al-Azhar Pendidikan Al-Azhar Mesir Indonesia, kami terima kasih sudah diberi kesempatan oleh JIC. Yang pertama kesempatan melakukan transit melepas mahasiswa sebulan yang lalu, dan insya Allah sebenarnya ada kurang lebih 852 calon mahasiswa yang juga siap diberangkatkan. Tentunya kita mohon doa dari para mitra semuanya. Ini sedang menunggu keberangkatan. Jumlah yang fantastis kalau luar biasa. Tapi melihat jumlah mahasiswa Al-Azhar di sana, ya kita pikir jumlah ini relevan karena Al-Azhar itu luar biasa fenomenanya, daya pikatnya. Ya. Berkaitan juga dengan dan kedua tentunya kita terima kasih ya diberi kesempatan di EduTalk ini di JIC, luar biasa. Ini pertama kali tentunya Forkapmi bisa bekerja sama dan melakukan syiar pendidikan. Kenapa kita katakan syiar pendidikan? Ini kaitan dengan Al-Azhar dan Indonesia. Kalau kemudian kita berbicara Al-Azhar dengan Indonesia, tentunya diawali dengan Al-Azhar hubungan dengan Mesir. Ini sudah terjadi sejak kemerdekaan Indonesia. Mesir adalah negara pertama yang mendukung kemerdekaan dan mensyiarkan kemerdekaan Indonesia. Ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama. Kuat historinya. Sehingga maka kita tidak heran ketika hari ini dan memang Al-Azhar itu adalah salah satu institusi pendidikan Islam yang tertua.
yang juga terbesar sampai hari ini. Iya. Ya, nah itulah kemudian yang bagaimana kemudian Al-Azhar mendidik santri-santrinya dari Indonesia, dari berbagai negara. Maka kemudian kalau kita apa hubungannya dengan Indonesia? Sangat kuat sekali. Oke. Islam yang hari ini digalangkan rahmatan lil alamin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni dan seterusnya, ini tidak lepas dari peranan Al-Azhar. Karena kita tahu bahwa di awal-awal abad 20 ini banyak santri-santri yang kalau dulu para ulama kiblat ilmunya ke Haramain. Lalu kemudian di awal-awal abad 20 itu merubah kiblat ke Al-Azhar Asy-Syarif. Dan itu sudah mulai banyak. Kita tahu Pak Quraish Shihab itu adalah guru maha guru orang Indonesia hari ini, dan beliau adalah asli alumni Al-Azhar yang kemudian membawa hari ini moderasi Islam. Artinya bahwa peradaban keagamaan Islam hari ini tidak lepas dari pendidikan peran Al-Azhar yang sudah mencetak santri-santri Al-Azhar ketika kembali ke Indonesia menjadi munzirul qaum, membawa misi-misi Al-Azhar yang wasatiyah, yang moderat, sehingga tidak lagi menimbulkan perpecahan, tetapi mereka membawa semangat rahmatan lil alamin. Nah, ini kaitannya dengan hubungan Indonesia. Sampai hari ini semakin kuat. Karena tidak kurang satu dasawarsa ini ribuan santri datang ke Al-Azhar. Ini luar biasa. Begitu, Pak. Oke. Pak Andi. Tadi dengan Al-Azhar sebagai kiblat ilmu memberikan satu tokoh di Indonesia yang cukup fenomenal. Nama besarnya juga sangat luar biasa. Betul. Dan saya rasa masih banyak tokoh-tokoh lain yang lahir dari Al-Azhar Mesir, sehingga wajar Mesir sebagai kiblat ilmu. Pembuktian lain kalau Al-Azhar sebagai kiblat ilmu, mungkin ada Fadil karena alumni dari sana. Insya Allah. Kenapa Al-Azhar hari ini ada yang mengatakan kalau Mekah itu menjadi kiblat ibadah, Al-Azhar ini menjadi kiblat ilmu. Karena luar biasa daya pikat pembelajaran di sana, dari mulai pembelajaran klasik sampai modern. Pembelajaran klasik kita sebut adalah pembelajaran talaki, langsung dengan maha guru. Itu sistem pendidikan Al-Azhar ada yang seperti itu? Talaki betul, justru awal mula berdirinya Al-Azhar di abad ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Masehi 980 Masehi. Al-Azhar berdiri justru mengawali dengan majelis talaki, di mana saat itu daya pikat Al-Azhar luar biasa dari berbagai negara. Orang duduk di masjid, di ruak-ruak. Di ruak-ruak itu pojokan-pojokan tempat ini diklasifikasi, ada yang mazhab Hanafi, Maliki, kemudian juga ada yang juga ruak Jawa dan seterusnya. Nah, ini pendidikan klasik. Hari ini sampai hari ini ada di Al-Azhar. Mulai 1930 oleh Grand Syekh Muhammad Abduh dirubah. Dikembangkan, bukan dirubah, karena metode talak itu masih ada. Kemudian pembelajaran modern, yaitu perkuliahan, dirubah oleh Muhammad Abduh. Mulailah kemudian dibuka pembelajaran kedokteran, teknik, bisnis, dan lain sebagainya. Kenapa Al-Azhar membuka sistem pendidikan modern? Agar Al-Azhar ingin umat Islam tidak lagi berkiblat, tidak mendikotomi bahwa ketika belajar pendidikan agama ke negara Muslim, pendidikan sains ke Barat. Nah, ini ingin dirubah. Dan pas kalau kemudian Al-Azhar menjadi kiblat ilmu karena semua ilmu ada di sana, dikembangkan oleh para masyayikh Al-Azhar. Nah, pendidikan wasatiyah inilah yang hari ini kemudian metode wasatiyah, manhaj wasatiyah yang kemudian lebih-lebih menjadi daya tarik, karena memang sejak ribuan tahun yang lalu Al-Azhar sampai hari ini tidak goyah dimakan oleh peradaban.
terus dengan prinsipnya yang wasatiyah, menebar Islam yang rahmah, yang tidak meninggalkan klasik, pendidikan klasik, menyambut pendidikan yang modern. Sudah banyak dicetak para ulama-ulama pembaharu Islam. Ibnu Hajar al-Asqalani, Abu Zakaria Yahya an-Nawawi. Itu semuanya ada alumni-alumni Al-Azhar yang hari ini ilmunya kita lanjutkan, kita nikmati ilmu-ilmu itu. Sehingga pas kalau kemudian Al-Azhar disebut dengan kiblat ilmu. Wah, gitu. Ngomongin Al-Azhar kayak Mesir, tentu kita juga ingin menyapa khusus untuk pimpinan kita. Ada Pak Subki dan KDB yang kedua juga alumni Al-Azhar. Iya, alumni Al-Azhar. Belum lagi ada beberapa pegawai kita Betul. di lingkungan Jakarta Islamic Center juga alumni Al-Azhar. Dan narasumber kita juga alumni Al-Azhar, tentu punya pesan dan kesan sepanjang pendidikan di sana dan bagaimana ketika beliau sudah kembali ke Indonesia dan hari ini mendirikan FORKAP, Forum Konsultan Pendidikan Al-Azhar Mesir Indonesia. Dan nanti kita akan bicara banyak tentang bagaimana sih sebenarnya jalur masuk Universitas Al-Azhar dengan Ustadz Farid dan FORKAP tentunya. Tapi kita Ustadz mau menyapa dulu mitra JC yang saat ini sedang bergabung bersama kami. Kami ingatkan bahwa siaran kita bisa diikuti di FM 107.7, di audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan live Facebook kita JIC Official, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel kami di JIC Official atau JIC TV agar kemanfaatan siaran-siaran kita semakin terus meluas, termasuk hari ini ya kita tentang obrolan kita tentang bagaimana bisa studi di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, saat balik ke tadi jalur masuk Universitas Al-Azhar. Sejauh ini Ustadz dengan FORKAP ini seperti apa? Begini, karena minat, karena Al-Azhar hari ini dianggap menjadi kiblat ilmu, maka kemudian minat khususnya Indonesia luar biasa besar. Tidak kurang setiap tahunnya itu tidak kurang dari angka 7.000 sampai 10.000 orang. Mengalir deras ya. Luar biasa. Dan alhamdulillah sudah diterima di sana. Terkait jalur, ini orang sering bertanya apakah beasiswa di Al-Azhar. Di Al-Azhar biaya SPP semua gratis, dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah semuanya gratis. Khususnya juga terlebih ilmu-ilmu keagamaan Islam. Ya, jadi siapa rekan-rekan yang mau kuliah di Al-Azhar luar biasa terbuka lebar. SPP gratis, kita hanya dibebankan biaya hidup saja. Itu pun kalau sudah mendapatkan nilainya bagus, ada membuka pintu-pintu beasiswa uang saku diberikan. Jalurnya apa saja di Indonesia? Kita karena tentunya pemerintah, alhamdulillah pemerintah kita hadir agar jangan juga membludak sekali, sehingga siapa yang mau ingin melanjutkan studi ke Al-Azhar, khusus yang kuliah itu ada harus mengikuti seleksi di Kementerian Agama. Ya, alhamdulillah tidak kurang Kementerian Agama selalu memberikan peluang bagi siapa yang ingin mengikuti seleksi ke Al-Azhar itu tidak kurang dari 1.500 orang lulus dan bisa diberangkatkan. Nah, bagaimana kemudian apakah itu beasiswa? Tidak semua beasiswa, karena beasiswa itu diberikan khusus. Beasiswa yang disebut beasiswa di sini adalah bahwa biaya keberangkatan, kemudian di sana sudah mendapatkan beasiswa uang saku, itu hanya Kementerian Agama punya kuota tidak kurang lebih 20 orang. Nah, lalu kemudian ada lagi kah jalur beasiswa selain Kementerian Agama? Ada, yaitu Al-Azhar memberikan juga kuota beasiswa ke ormas-ormas Islam. Di antaranya ormas PBNU. PBNU kalau tidak salah kurang lebih 50 kuota dalam setahun. Juga diberikan ternyata Al-Azhar memberi peluang, memberi kuota juga ke Kedutaan Mesir Jakarta. Nah, jadi di sana kurang lebih kuotanya 30 orang, 30 kuota. Jadi siapa yang mengikut dari awal, sejak awal ingin mempersiapkan seleksi dan mengikuti beasiswa, ikutilah terlebih dahulu di Kementerian Agama.
Jika tidak lulus, silakan nanti ke Ormas PBNU atau kemudian ke kedutaan Mesir. Jadi peluang beasiswa Al-Azhar itu banyak sekali. Tinggal bagaimana PR-nya adalah mempersiapkan seleksi penerimaan itu. Jadi ini jalurnya, Ustaz. Nah, bagaimana yang jalur SMP, SMA? Nah, kebetulan Al-Azhar pemerintah memang belum memberikan seleksi khusus. Pemerintah hanya mensyaratkan adanya rekomendasi dari Kementerian Agama. Jadi bagi siapa yang ingin melanjutkan studinya ke SMP, SMA di Al-Azhar, dan itu gratis, sekali lagi itu bisa langsung ke Kementerian Agama, tentunya minta rekomendasi dari sana dan langsung terbang ke Mesir. Dan bisa juga melalui Forkapmi atau LKP lah istilahnya. Forkapmi ini kan forum konsultan. Di bawahnya itu ada lembaga konsultan Al-Azhar Mesir. Jadi siapa yang mau ke Al-Azhar silakan ke lembaga konsultan. Di Bekasi ada Markaz Azhari, di Cianjur ada Azhari Center, di Riau ada Duta Azhar Riau. Jadi tersebar di mana-mana. Jadi hari ini sudah sangat mudah insya Allah bagi orang-orang di luar Jawa, insya Allah sudah sangat mudah informasi itu. Gitu. Banyak jalan menuju Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir, gitu. Kalau tadi disampaikan lewat Kemenar juga bersiap kompetisi dengan calon-calon mahasiswa ke Al-Azhar lainnya. Betul. Gitu kan, kalau ternyata kita tidak dijodohkan lewat situ, lewat kedutaan Al-Azhar Mesir, betul. Atau juga di Ormas yang aktif. PBNU, Ya. Kuota juga ya. Kuota juga. Atau nanti ke LKP yang ada di Forkapmi. Iya. Gitu saja. Iya. Kalau tadi biaya pendidikan kita berangkatnya ke sana jalur beasiswa, kalau biaya hidup tadi sempat disinggung. Biaya hidup seperti apa sih di sana? Bedanya dengan Indonesia seperti apa? Alhamdulillah kita dulu saya alhamdulillah itu biaya hidup 1 juta saja sudah cukup. Itu sudah termasuk per bulan. Bukan per minggu, bukan per tahun. Enggak, bukan per tahun, per bulan. Itu sudah termasuk biaya sewa indekos, tempat tinggal, kita patungan biaya makan sebulan gitu. Kemudian dengan transport lah begitu. Ya kalau hari ini mungkin naiklah 1.500.000, 2 juta biaya hidup. Nah, relatif keadaan ekonomi di sana meskipun ya hari ini mata uangnya sudah hampir sama dengan Indonesia, bahkan di bawah Indonesia sedikit. Relatif biaya hidup, makanan, kehidupan itu lebih murah. Gitu. Karena memang pemerintah Mesir juga sangat mensubsidi itu. Jadi kalau kemudian perbandingannya dengan Indonesia sebenarnya bisa dikatakan lebih mahal di Indonesia, karena ya kita katakan misalkan kuliah di salah satu universitas Islam di Jakarta misalkan. Ya kita sudah tahu tidak kurang dari 2 juta, 3 juta per bulan. Biaya kosnya aja bisa 500, itu biaya kosnya. Itu biaya kos, belum transport. Makan luar biasa. Ini memang PR pemerintah kita untuk menghadirkan biaya pendidikan dan kehidupan yang murah begitu kira-kira untuk pelajar. Betul. Jadi benar nih kalau teman-teman adik-adik kami yang tadi kalau Fadil sampaikan yang baru saja lulus SMA bersiap untuk hadir di Al-Azhar harus mempersiapkan diri saja. Mempersiapkan diri. Jadi Al-Azhar itu kan karena memang ketat sekali dakwah Al-Azhar itu kan adalah melanjutkan risalah Islam dengan kemampuan bahasa Arab yang mumpuni. Maka diktat kuliahnya di sana itu semua bahasa Arab. Sehingga diwajibkan menjadi sebuah kemestian pelajar-pelajar baru itu ya sudah mahir bahasa Arab. Karenanya ada seleksi kemampuan bahasa Arab di Kementerian Agama, gitu kan. Nah, bagaimana kemudian ada anak-anak yang semangat nih mau ke Al-Azhar, tapi kemampuan bahasanya minim. Nah, disitulah di LKP itu. Jadi lembaga konsultan pendidikan Al-Azhar ini adalah mempersiapkan kemampuan bahasa dasar. Pendampingan dulu ya. Pendampingan. Jadi ada yang 1 tahun, ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, kalau ini mau menghadapi seleksi insya Allah di bulan April ya setiap tahunnya ya ini sudah mulai. Silakan merapat ke LKP. Yang di Riau silakan merapat ke Duta Azhar Riau. Yang di Bekasi, Jabodetabek silakan merapat ke Markaz Azhari dan seterusnya yang lainnya. Begitu kira-kira. Iya. Dan memang beliau hari ini punya tugas sebagai
punya mana sebagai direktur. Direktur. Gitu ya. Jadi sangat tahu seperti apa. Sejauh ini paling banyak peminat dari LKP yang ada. Barat, Jawa Tengah itu ratusan orang lah, bisa Biasanya kurang lebih di mana? 500. LKP yang di mana? Enggak, ini tersebar, Ustaz. Tersebar, ya? Merata saja. Untuk yang Jawa Barat? Di Jawa Barat ya di Markas Azhari. Tidak kurang di Jawa Barat itu ada 3 sampai 4 LKP, Lembaga Konsultan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa untuk studi Al-Azhar. Itu Markas Azhari di Bekasi, kemudian Azhari Center di Cianjur. Kemudian ada Al-Islah di Bandung, kemudian ada Cirebon, ada Elmuna Center. Nah, ini adalah simpul-simpul. Antum mau mitra semuanya mau mendapatkan informasi, datang ke wilayah-wilayah yang saya sebutkan itu insya Allah akan memberi kemudahan. Tidak hanya memberikan informasi sedetail mungkin, proses dan tahapannya, tetapi juga menyediakan pelatihan bahasa, persiapan seleksi. Karena kan kadang-kadang juga sudah mampu bahasa Arab, sudah hafal alfiyah, ketika ikut seleksi dia gagal. Itu bukan karena dia tidak bisa, tetapi dia barangkali tidak menguasai apa yang materi-materi apa yang akan diujikan. Itu saja. Nah, biasanya berapa lama, Ustaz? Persiapan. Iya, Persiapan itu seperti yang tadi saya bilang, ada yang 1 tahun, ada yang 5 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, itu beda-bedanya waktu faktor apa tuh? Ya sebenarnya faktor kondisi calon-calon mahasiswa. Karena kan kalau yang setahun biasanya anak-anak yang sudah lulus di tahun sebelumnya. Ya, di tahun sebelumnya dia merasa tidak punya kemampuan yang mumpuni, dia merasa belum bisa, tahun ini dia bisa ikut seleksi, ya dia ikuti setahun. Nah, sehingga di tahun berikutnya dia ikut seleksi, sehingga persiapannya 1 tahun. Yang 5 bulan biasanya yang sudah kuliah di Indonesia, tapi dia coba-coba untuk, karena dia penasaran, kemarin dia nggak lulus, akhirnya dia ikut lagi gitu. Yang 2 bulan ini biasanya kelas 12 SMA para mitra. SMA, ya bulan Januari ini kan orang tua, mah mau kemana, ya pak mau kemana, udah mulai wacana. Saya ingin menjadi ustadz-ustadz alumni Al-Azhar gitu kan. Nah itu biasanya jangan hanya semangat kemauan yang ada, tapi persiapkan dengan baik. Di mana? Di simpul-simpul pelatihan persiapan bahasa itu. Nah, di program 2 bulan. Markas Azhari mengadakan program alhamdulillah di bulan Maret ini, yang program 2 bulan sebelum seleksi. Alhamdulillah. Insya Allah sudah mulai ada yang mencari tahu, sehingga di bulan Maret awal itu kita sudah persiapan pembinaan gitu bahasa. Gitu, Ustaz. Baik. Ustaz Fadil, dengan Forkapmi tentunya, tentu ada persiapan di setiap bulan gitu. Betul. Kan, untuk persiapan entah keberangkatannya, entah pertampingannya, pembekalannya. Nah biasanya di bulan ini kan kita sedang masuk di bulan Februari biasanya nih. Ustaz kan pasti sudah tahu nih agenda-agenda ini, sehingga teman-teman atau ayah dan bunda bisa menyiapkan apa nih yang harus siapin oleh anak-anaknya. Biasanya di bulan-bulan ini atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan, apa yang dilakukan? Iya. Kita berbicara studi kuliah di Universitas Al-Azhar. Berbicara studi pra-kuliah atau pra-ujian masuk itu, maka bulan Februari ini bagi kita orang-orang Indonesia, karena pemerintah Indonesia mengadakan seleksi Kementerian Agama, maka di bulan Februari ini adalah persiapan bahasa. Gitu. Jadi LKP ini di samping sibuk memberangkatkan yang kemarin, juga mempersiapkan tahun ajaran baru untuk persiapan bahasa yang 2-3 bulan lagi akan melaksanakan seleksi untuk mahasiswa, calon-calon mahasiswa baru. Sehingga Februari itu ya persiapan. Biasanya kalau LKP ya mempersiapkan kurikulumnya, materi-materinya gitu kan. Dan kalau yang sudah ada di pondok, di markas, di tempat belajarnya ya sedang pembelajaran, proses pengayaan soal. Nah, ini kan bagian dari persiapan-persiapan itu. Jadi bulan Februari, bulan Maret, bulan April itu semuanya murni persiapan calon-calon mahasiswa baru untuk ujian masuk. Nah, nanti baru kemudian
setelah adanya hasil di bulan Mei, Juni, baru bulan Juli itu kita mulai pemberkasan dokumen, dilegalisir. Oke, artinya jangan dulu dipusingkan hari ini dengan. Oh jelas ya, karena dokumen jangan dulu. Kita siapkan tahapan awal dulu. Jadi tahapannya itu persiapan seleksi, kemudian kita seleksi, kemudian dokumen-dokumen, bikin paspor dan seterusnya gitu kan. Baru kemudian pendaftaran di bulan September, baru kemudian ya Oktober, November itu. Normalnya November berangkat ke Mesir. Untuk kemudian di sana melakukan proses-proses selanjutnya. Nah ini yang kuliah. Bagaimana yang studi SMP, SMA? Studi SMP, SMA itu sepanjang tahun. Tapi juga ada pembekalan yang ada, ya. Jadi kalau ini biasanya kita adakan 2 bulan paling maksimal, lalu kemudian kita berangkatkan ke Mesir. Setelah proses tentunya dokumen dan lain sebagainya, karena tidak ada seleksi kan. Nah, seleksinya di Al-Azhar. Seleksinya di Al-Azhar kalau yang SMP SMA gitu. Karenanya kita adakan pembinaan juga di sana, kita adakan pembinaan sebelum nanti waktunya tentunya seleksi. Kapan saja waktu seleksi di Al-Azhar, setiap bulan ada. Setiap di sana ya begitu. Biasanya diseleksi berdasarkan usia atau pendidikan atau bagaimana? Atau berdasarkan kemampuan biasanya kan nanti dites, setelah dites nanti kan ada semacam penempatan kelas atau gimana? Jenjang kelas. Iya, kalau SMP SMA memang dia seleksinya ada 2. Yang pertama seleksi kemampuan bahasa. Ya, yang kedua adalah seleksi jenjang pendidikan. Nah, yang uniknya di Al-Azhar itu adalah tidak melihat umurnya berapa, ya kemudian dia misalkan daftar, dia lulus SD atau SMP gitu kan, daftar ke Al-Azhar, mengikuti ujian yang kedua itu ujian penempatan jenjang, di mana dia akan ditaruh di SMP kah atau di SMA kah. Nah, ketika ada anak-anak SD misalkan kemampuan bahasanya bagus, Al-Qur'annya sudah 30 juz, ikut seleksi penempatan jenjang, bahasanya sudah tentunya bagus, kemudian jenjang seleksi jenjang pendidikan, dia dapat di SMA, maka dia melewati. Oh iya, jadi bukan ada akselerasi, bukan berdasarkan usia ya. Usia, tapi benar-benar hanya kemampuan. Betul. Jadi dia bisa akselerasi langsung SMA. Ya. Itu yang menarik sebenarnya. Sehingga di situ bisa kita simpulkan bahwa Al-Azhar ini bukan melihat dari sisi usia orang, tetapi kemampuan. Bahkan ada yang usia 30, 40 daftar Ma'had Al-Azhar SMP SMA. Ya itu luar biasa. Dan karena masih diterima gitu. Masih diterima oleh Al-Azhar. Iya, kalau kita kan kemarin kalau belum seusia misal 7 tahun untuk SD kan belum atau begitulah. Ya, gitu. Karena kalau di sana berdasarkan kemampuan. Kemampuan. Kemampuannya udah oke, usia di bawah pun masuk di kategori kelas setingkat jenjang SMA atau juga sebaliknya. Iya, begitu. Biasanya. Yang untuk mitra JNC, untuk para ayah dan bunda, sekali lagi memang yang sebaik-baiknya pilihan jenjang berikutnya ada keselarasan antara si anak dengan orang tua gitu ya. Betul. Orang tua sangat mendukung, si anak juga semangat. Kalau salah satu diantaranya mungkin ini harus dipadu-padankan. Dan mudah-mudahan melalui siaran kita hari ini, ayah dan bunda yang tadinya belum mengetahui informasi lebih gamblang gitu tentang bagaimana persiapan atau harapan anak-anak kita berkuliah atau melakukan studi berikutnya di Al-Azhar Mesir Kairo, mudah-mudahan dengan Ustaz Fadil hari ini kita banyak informasi yang didapatkan. Info apa lagi Ustaz nih terkait dengan persiapan ke Mesir ini? Ya tentunya kita harus menyiapkan mental yang baik. Tidak hanya sekedar ingin ke Mesir, tidak hanya sekedar ingin ke Al-Azhar. Mitra sekalian, jamaah sekalian, bahwa kemudian Al-Azhar itu menjadi kiblat ilmu, sentral ilmu keislaman. Kemudian banyak para masyaikh di sana. Kita juga tidak bisa pungkiri keadaan sosial, kemasyarakatan. Artinya bukan kemudian berarti orang Mesir tidak bagus sosialnya gitu. Tidak, bukan itu. Ini tapi adalah bagaimana kemudian mempersiapkan calon-calon ulama dari sedini mungkin. Artinya bahwa ketika ada anak kita, ibu saya ingin menjadi Ustadz Anu yang terkenal alumni Al-Azhar misalkan. Jadi tidak hanya itu, tetapi siapkan mental-mental pejuang mereka. Kemudian mental-mental kemandirian.
karena jauh di negara seberang gitu kan, sehingga ini penting. Dan mental ini juga sangat mengukur tingkat semangat belajar di sana. Ya, Al-Azhar itu membuka peluang pendidikan orang belajar di sana, ya. Tetapi Al-Azhar itu ketat sekali dengan penyaringan siapa yang betul-betul belajar atau siapa yang betul-betul hanya sekedar jalan-jalan di sana. Yang kemudian maka tidak heran ada yang kuliah 10 tahun. Ada yang kuliah 4 tahun sudah selesai. Itu barangkali kembali kepada dirinya masing-masing. Sehingga kenapa kita katakan LKP ini penting, Lembaga Konsultan dan Pelatihan Bahasa Al-Azhar Mesir di Indonesia. Ini dalam rangka tidak hanya menyeleksi kemampuan atau menyiapkan kemampuan bahasa, tetapi juga menyiapkan mental-mental pejuang seorang thalibul ilm. Sehingga ketika di sana betul-betul memanfaatkan, mengistifadah, mengambil ilmu yang luar biasa. Karena kiblat ilmu, yang namanya kiblat ilmu, ya sudah pasti banyak para masyayikh di masjid-masjid, banyak talaki, luar biasa. Nah ini kemudian kita LKP ini mendidik, ya bagaimana kemudian juga ketika pulang kita ingatkan bahwa kita ini Indonesia, ya belajar di Mesir, ambil betul-betul kewasatiahannya, lalu terapkan bagaimana kondisi di Indonesia seperti ini. Guru saya selalu mengajarkan, para ulama kita di Al-Azhar selalu mengajarkan, ambil ilmu sebanyak-banyaknya di Al-Azhar, karena lautan ilmu ada di depan kita. Tetapi ketika pulang, silakan terapkan sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang ada di tempat-tempat kalian kembali, karena kalian adalah dai Al-Azhar. Maka yang informasi yang paling penting adalah mental. Ya tambahan saya, persiapan selain kemampuan bahasa, mental. Nah kemudian juga setelah mental sudah terbentuk, kemampuan bahasa juga jangan lupa pentingnya membaca, ya bagi kiat sukses untuk seleksi itu kan tentunya apa kisi-kisi untuk sukses menghadapi seleksi. Nah, inilah yang dimiliki oleh LKP. Jadi kisi-kisi itu biasanya didapat dari LKP. Dari LKP karena ya kita tahu lembaga-lembaga LKP ini kan sudah tidak kurang dari 7 sampai 10 tahun sudah mengadakan bimbingan ini, sehingga mereka sudah punya kisi-kisi, sudah betul-betul tahu lah insyaallah apa yang harus disiapkan, materi-materi bagaimana. Ya, itulah jadi kisi-kisi ini penting. Nah, di mana kita akan dapatkan kisi-kisi? Silakan hubungi Markaz Azhari. Oke, nanti ada nomor kontak yang bisa kami infokan untuk mitra JC baik di channel YouTube maupun di live Facebook kami. Mungkin nomor siapa nanti, Ustaz? Ada nomor kontak official. Nanti ya, silakan. Bagi siapapun yang hari ini ingin punya nomor kontak. Nah, kita tidak ingin bicara pembiayaan karena tadi disampaikan ada beasiswa. Sepanjang pembelajaran atau pendampingan atau pembekalan di LKP, itu pembiayaannya seperti apa, Ustaz? Ya, memang betul, insya Allah. Jadi karena LKP ini lembaga swasta, lembaga persiapan, ya semacam bimbel lah ya, kelompok-kelompok bimbel. Ini relatif tidak semua sama, tetapi standarnya karena berbasis karantina ini 1 juta per bulan. Ya, 1 juta per bulan itu sudah include paketnya, satu level itu betul karena kan nanti modulnya betul dari dasar gitu. Betul jangan gitu. Khawatir kita akan tiba-tiba nganclok ke jenjang berikutnya atau berikutnya sebentar dasar belum ini yang tidak harus dikhawatirkan berlebihan karena akan disesuaikan oleh pihak dari LKP. Betul. Jadi juga swasta pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita sepanjang persiapan untuk atau pembekalan untuk masuk ke Al-Azhar Mesir, Kairo. Tadi beberapa waktu disesuaikan saja. Yang menyesuaikan berapa bulannya dari pihak LKP karena kan ketika anak daftar kita tes lah kemampuan dasar gitu kan. Dalam arti mengukur saja kemampuannya, sehingga
kita tahu nih, ini anak mulai level mana, dipercepatnya seperti apa untuk menghadapi seleksi begitu. Itu jadi nanti ada tahapan di LKP juga, di lembaga-lembaga konsultan dan pelatihan ini juga ada tahapan itu. Gitu. Nah, menarik tadi Ustaz bahwa di sana pun ada yang 4 atau 5 tahun sudah selesai, tapi juga ada yang sampai 10 tahun. 10 tahun. Artinya spirit yang dibangun itu memang harus kuat juga nih, antara pihak LKP juga didukung oleh para orang tua. Nah, kalau bicara tentang alumni, karena biasanya berbeda-bedanya juga dari sisi alumni. Gitu. Kalau misal dia 4 tahun sudah selesai, gitu, berarti ada apa namanya, cepat datang ke Indonesia untuk mengaplikasikan alumni. Biasanya alumni dari Al-Azhar seperti apa, dan kebanyakan mereka yang pertama, alhamdulillah alumni Al-Azhar ini sudah ribuan. Karena sudah sejak awal abad 20 alumni Al-Azhar itu kembali dan mengabdikan diri kepada negeri ini. Sehingga simpul-simpul dakwah, simpul-simpul keagamaan, simpul-simpul pekerjaan itu ada orang alumni Al-Azhar. Kita punya organisasi alumni internasional, organisasi alumni Al-Azhar internasional cabang Indonesia. Ya, yang kita sering dengar dengan istilah OIAAI Indonesia. OIAA Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah magnet alumni yang kembali. Meskipun hari ini mungkin perannya belum dirasakan terkait orang yang kembali gitu kan. Karena memang masih mengurusi perihal teknis keberangkatan saja, tetapi di simpul-simpul daerah ini yang penting. Alhamdulillah di Jawa Barat misalkan PAM Jabar itu luar biasa, ada komunitas. Siapa alumni yang baru pulang mau mencari medan dakwah lah, begitu kira-kira, akan ada daftar alumni yang memiliki pesantren. Jadi silakan tinggal datang alumni Al-Azhar, insya Allah pasti diterima. Artinya medan dakwahnya luas. Belum lagi medan-medan dakwah haji umroh, belum lagi artinya serapan alumni Al-Azhar itu cukup luas. Belum lagi yang ngaji di kampung-kampung, luar biasa. Jadi alumni Al-Azhar ini karena sudah ribuan dan juga sudah baik di pemerintahan ataupun di swasta, di yayasan, itu semuanya sudah banyak alumni Al-Azhar, sehingga rasa-rasanya gelombang besar yang hari ini tidak kurang dari 10.000 Ustaz. Di Mesir itu hari ini mahasiswa Indonesia di Mesir itu tidak kurang lebih 10.000 lah. Ya. Nah, ini kan 5-10 tahun lagi gelombang orang pulang, calon-calon ulama, generasi-generasi penerus yang pulang luar biasa. Bagaimana kemudian penyerapan tenaga-tenaganya gitu kan, untuk membawa risalah Azhari, membawa risalah Islam gitu kan. Alhamdulillah alumni Al-Azhar sudah banyak yang menjadi terdepan di masyarakat. Begitu Ustaz. Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi juga lepas dari sana. Ya, contohnya, mohon maaf saya potong, contohnya juga Dr. Kiai Haji Didi, Kiai Haji Subki, Kepala JIC. Ini kan luar biasa. Jadi Ketua Islamic Center Jakarta. Ini artinya bahwa serapannya luar biasa. Iya, dan terbukti dengan banyak generasi berikutnya juga terus terkomunikasi. Terkoneksi, betul. Komunikasinya ya. Forum komunikasi. Dengan Forkapmi juga. Luar biasa Mitra JC, perbincangan kita hari ini khusus membincangkan studi di Al-Azhar Kairo Mesir. Tadi pas yang bicara adalah alumni, dan beliau juga hari ini sebagai sekali lagi Direktur Markas Azhari Al-Syarif sebagai lembaga bahasa dan konsultan studi Al-Azhar Mesir, dan beliau juga sebagai Sekjen Forkapmi, Forum Konsultan Pendidikan Al-Azhar Mesir Indonesia. Ayah dan bunda, dari paparan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fadil, semakin menguatkan ayah dan bunda mendorong minat dan anak-anak kita yang ingin berkuliah di Mesir. Tentunya ini menjadi komunikasi yang baik, dan silakan nanti tonton kembali di channel YouTube kami di JIC Official atau JIC TV. Untuk itu silakan nanti bagikan video ini seluas-luasnya agar kemanfaatan juga semakin meluas. Sebagai akhir perjumpaan kita, saya mungkin ada yang disampaikan untuk para ayah dan bunda, untuk para calon peminat belajar di Mesir mungkin. Iya.
Yang pertama tentunya para mitra, para ibu, bapak, ayah, bunda. Yang pertama adalah bahwa kita memikirkan geliat keagamaan Islam ke depan tentunya dengan mempersiapkan kader-kader yang terbaik. Ya, kita tahu hari ini Al-Azhar Asy-Syarif adalah menjadi kiblat ilmu dengan wasatiyatul Islamnya, kemoderatannya. Bapak Ibu, kalau dulu di zaman kami ya di 92 ribuan itu informasi untuk ke Al-Azhar itu sangat sulit kita dapatkan, tetapi hari ini alhamdulillah alumni Al-Azhar ada juga yang fokus di bidang bagaimana memberikan informasi, konsultasi terkait keazharan, terkait proses, terkait persiapan. Maka itu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan itu semuanya informasinya, Forkapmi melalui LKP yang ada itu hadir ya, memberikan informasi ya, konsultasi bagaimana hidup di sana dan seterusnya. Jangan sungkan, silakan menghubungi simpul-simpul kami yang ada di mana saja ya, baik Markaz Azhari Asy-Syarif di Bekasi ataupun Azhari Center di Cianjur ataupun Duta Azhar Riau di Riau. Ini semuanya adalah dalam rangka khidmatul ummah, melayani keumatan. Jadi melayani keumatan ini tidak hanya sekedar umat yang ada di Indonesia, tetapi juga bagaimana kemudian juga mempersiapkan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Bagi kami, Al-Azhar adalah sebuah kiblat keilmuan Islam, karenanya tanpa mengesampingkan negara-negara yang juga fokus dalam keilmuan Islamnya, tapi bagi kami alhamdulillah Al-Azhar ini menghadirkan pendidikan klasik yang tetap dipertahankan dan juga kemodernan yang juga diraih juga didapatkan. Barangkali itu saja ya, saya berpesan kepada calon-calon ya untuk tetap semangat. Dan jangan lupa untuk sukses itu persiapkan, persiapkan cita-citanya dengan baik, karena cita-cita itu harus diperjuangkan dan dipersiapkan. Gitu. Luar biasa. Ini pesan singkat untuk para calon gitu ya, dan orang tua yang menyimak siaran kita hari ini. Ini juga menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan silakan kembali tonton video kita hari ini. Kami akan berikan informasinya untuk Anda dengan nomor kontak yang bisa dihubungi. Tadi insya Allah Ustaz Fadil sudah berjanji untuk kita memberikan nomor kontaknya yang bisa dihubungi ya. Barangkali bisa dicatat barangkali ya. 0877 856 89205. Bapak Ibu, Ayah Bunda atau sahabat-sahabat yang mendengar silahkan dicatat 0877 856 89205 gitu. Nanti kita coba bantu untuk ya, nanti tampilkan insyaallah. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz Andi. Sukses selalu. Dan juga terima kasih untuk mitra GIC yang sudah bergabung. Kami akhiri perjumpaan kita dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain tentu mungkin para ayah dan bunda dan siapapun yang ingin informasi atau progres seperti apa yang disiapkan oleh Forkapmi dan Ustaz Fadil dengan segala kegiatan di setiap bulannya. Sekali juga nanti Ustaz Fadil akan berikan informasi barangkali seperti apa perjalanan yang sudah diberangkatkan kemarin. Nanti akan khusus punya waktu untuk kita semua. Insyaallah. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Andi. Jazakumullah khair. Ini mukadimah ya, harus karena kita harus ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Nanti bisa